Baik, kami persilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pak Vincent, Pak Ferry, Pak Bram selaku CEO, para CEO yang hadir pada kesempatan kali ini, serta Bapak Ibu para peserta yang berbahagia. Mungkin saya ingin mencoba melanjutkan apa yang sudah disampaikan tadi di awal oleh Pak Vincent, dilanjutkan oleh Pak Ferry. Jadi mungkin saya juga ingin sedikit mengulas soal tourism, ya, pariwisata, karena ini harusnya sektor yang tidak mudah terganggu oleh up and down kondisi ekonomi. Ya, beda sama sektor-sektor lain, sektor keuangan terutama yang sangat sensitif terhadap perkembangan ekonomi global. Kalau sektor pariwisata itu ya yang bisa mengganggu ya seperti kemarin COVID, ya. Waktu COVID kita tahu bahwa sektor pariwisata boleh dibilang mati suri. Tapi sekarang sudah bangkit lagi dan barangkali ini bisa menjadi salah satu solusi untuk buffer ekonomi kita menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik yang tentunya tidak akan mudah. Nah, saya akan mulai dengan yang 8% yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry. Saya sepakat bahwa 8% itu memang sebaiknya ditargetkan untuk 2029. Karena memang butuh waktu dan butuh effort untuk mengubah rata-rata pertumbuhan ekonomi kita 10-15 tahun terakhir yang 5% menjadi 8%. Ya. 10-15 tahun jelas bukan waktu yang pendek. Dan seolah perekonomian kita sudah terbiasa dengan 5%, sehingga sesuatu yang di bawah 5% pasti dianggap problem, kegagalan, tapi biasanya yang kalau saya perhatikan jangka waktu 10-15 tahun terakhir, kalaupun pernah di bawah 5%, itu hanya dua kondisi. Satu ada kondisi krisis global tahun 2008, serta pernah tentunya COVID itu sendiri, ya, pernah negatif, kontraksi waktu COVID dan 3% ya pada tahun 2021. Selebihnya relatif konsisten di sekitar 5, kadang-kadang 5, sekian, kadang-kadang 4,9 sekian. Pernah juga sedikit di atas 5%, cukup bagus sebenarnya, 6,5%. Ya. Saya ingat tuh 6,5% ketika saya baru pertama kali gabung di birokrasi, sebagai bosnya Ferry waktu itu di BKF, kita sempat 6,5%. Tapi itu ternyata kalau saya perhatikan lebih lanjut, karena pada saat yang sama terjadi commodity booming. Ya, jadi pola yang terjadi 10-15 tahun terakhir ini adalah rata-rata 5%, di bawah 5% kalau ada kondisi global yang tidak menguntungkan seperti krisis maupun COVID, bisa di atas sedikit 5%, di atas 5%, tapi tidak terlalu banyak, paling tinggi ya 6,5% itu tahun 2011, kalau ada community booming. Message-nya adalah, kenapa kita relatif stagnan di sekitar 5%? Karena perekonomian kita masih selalu bergantung kepada komoditas. Ya. Dan komoditasnya boleh dibilang belum bergerak banyak, ya. Terbatas pada pertambangan, khususnya batu bara, dan perkebunan, khususnya palm oil. Kemudian kalau ada variasi terakhir, ya nikel lah mungkin, yang menjadi faktor yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Ya. Tapi masalahnya, commodity price lagi tidak booming all over the world. Ya. Permintaan global tidak seperti ketika 2011 atau ketika setelah COVID. Ya. Jadi artinya ya kita harus siap bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi jangan sampai di bawah 5%. Dan melakukan extra effort supaya kita mencapai 8% di tahun 2029. Nah tadi Pak Ferry sudah menyampaikan, kita pernah dalam, ya katakanlah dalam masa Orde Baru itu pernah 5 kali pertumbuhan 8% atau lebih barangkali. Ya. Tapi mungkin saya diskon yang 4 pertama. Karena 4 pertama yang disebut Pak Ferry tadi masih ada unsur oil and gas. Ya, jadi ada unsur kita dapat booming, tapi boomingnya dari minyak dan gas. Baik karena waktu itu perang Arab Israel yang tahun 73 menyebabkan harga naik, kemudian 80-an ketika harga minyak
dari harga terendah kembali kepada harga normal, semuanya itu pasti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang saya ingin soroti justru yang terakhir yang disebut Pak Ferry, tahun 1995 ya. Karena ya itu yang paling baru yang pernah kita alami pertumbuhan 8%. Itu pun 95 dibanding hari ini 30 tahun yang lalu ya. Tapi 30 tahun yang lalu itu memberikan pelajaran penting buat kita bahwa 8% bisa tercapai karena penggerak utamanya bukan komoditas, bukan migas lagi yang waktu itu jadi penggerak ekonomi sampai tahun 90. Yang menjadi penggerak adalah sektor manufaktur. Jadi ini pelajaran pertama, poin pertama untuk transformasi kita menuju 2029. Kita harus kembali ke manufacturing atau saya ingin menggunakan istilah reindustrialisasi. Kalau saya hanya menggunakan industrialisasi, orang akan bilang kan udah pernah. Di tahun 90-an kita industrialisasi. Dan waktu itu kontribusi manufaktur terhadap PDB pernah mendekati 30%. Seperti layaknya industrialized country. Ya waktu itu yang jadi patokan kita, yang kemudian jadi success story adalah Korea Selatan. Dan sebelumnya adalah Jepang. Ya. Jadi mereka bisa jadi negara maju, pertumbuhan ekonomi tinggi, double digit bahkan, pada masa mereka mengalami bonus demografi, itu adalah karena sektor manufaktur. Produk manufaktur mereka globally kompetitif. Ya, itu penting. Jadi nggak hanya sekedar bikin barang, tapi barangnya itu harus tidak hanya locally, domestically kompetitif, tapi harus globally kompetitif. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari 95 adalah ketika melihat pertumbuhan ekonomi atau unsur pembentuk pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, kita selalu mengatakan pertumbuhan 5% itu sangat bergantung pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Karena memang konsumsi rumah tangga kontribusinya hampir 60% dari ekonomi Indonesia. Tapi kalau kita bergantung hanya pada konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi kita nggak akan naik. Karena bukan itu yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi hanya bisa menjaga agar pertumbuhan yang kita capai itu bisa bertahan atau sedikit lebih tinggi. Ya. Kenapa? Karena orang nggak bisa dipaksa untuk belanja terus agar ekonomi tumbuh. Ya. Kalau orang mau dipaksa belanja terus, dia akan tanya, saya dapat duitnya dari mana? Nah, ketika dia bertanya dapat duitnya dari mana, jawabannya apa? Ya, harus ada pekerjaan yang memberikan income lebih tinggi atau ada kesempatan berusaha yang lebih besar. Di mana keduanya ini sebenarnya merefleksikan investasi. Ya. Jadi yang perlu digenjot itu adalah investasinya, dan itulah kunci di tahun 90-an ketika pertumbuhan investasi kita juga menyentuh double digit dan fokusnya adalah investasi di sektor manufaktur. Ya. Nah, kenapa terjadi investasi sektor manufaktur besar-besaran di Indonesia pada waktu itu? Memang ada faktor luck, yaitu Jepang yang waktu itu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Asia, melakukan relokasi dari sebagian industrinya, terutama yang padat karya. Ya, jadi mungkin di awal-awal Bapak Ibu, ya mungkin yang seumuran saya masih ingat ada produksi tekstil atau garment dari Jepang, ya, yang waktu itu juga masih cukup banyak ada di Indonesia. Ya, ada namanya Toray, ada namanya Peiji segala macam. Itu adalah relokasi dari Jepang yang sudah tinggi upah buruhnya, jumlah orangnya juga makin susah untuk bekerja di pabrik, mereka relokasi waktu itu. Dan ketika mereka mencari relokasi, the best place to invest itu adalah Indonesia. Ya. Kenapa Indonesia the best place to invest? Waktu itu kita masih menawarkan sesuatu yang barangkali sekarang itu politically not correct, ya, incorrect, upah buruh murah. Ya. Karena waktu itu masih dimungkinkan, memang upah buruh kita secara relatif murah. Kita sangat siap dengan industrial estate, ya, makanya muncul kawasan industri di sekitar timur Jakarta dan barat, sehingga akhirnya itu yang menjadi backbone dari pertumbuhan 8%. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sudah belajar dua nih, manufacturing, industri, dan investment. Itu dua kata kunci kalau kita mau kembali ke 8%. Pertanyaannya, bagaimana tadi mengulang sejarah 1995 dalam konteks 2025. Ya. Nah, di sini kita mulai
melihat apa yang ada di sekitar kita. Ya, kita mulai dari yang global. Saya nggak mau mengulang, tadi sudah dibahas cukup banyak, terutama oleh Pak Ferry. Cuma saya ingin menekankan satu, ketika Trump mengenakan tarif import produk-produk Cina yang tinggi, terutama yang produk teknologi, banyak orang yang beranggapan, wah ini nggak bagus buat Indonesia. Karena artinya produk-produk China yang memang produksinya dalam skala besar, yang barangkali tidak bisa diserap pasar domestik, dan memang tadinya ditujukan untuk ekspor, terutama ke pasar yang besar seperti Amerika, akan dialihkan ke pasar besar yang lainnya. Dan siapa pasar besar lainnya? Salah satunya Indonesia. Sehingga kita khawatir kita malah makin kebanjiran produk dari China. Dan barangkali sudah terjadi, ya, yang barangkali juga memukul sebagian produk manufaktur Indonesia. Salah satunya yang Bapak Ibu pasti perhatikan akhir-akhir ini adalah tekstil, ya, di mana memang untuk tekstil kita mulai kehilangan competitive advantage untuk menjadi host dari industri tekstil. Apalagi kalau harus bersaing dengan produk tekstil import dari China, baik yang masuk legal maupun yang ilegal. Ya, jadi itu satu faktor. Tapi kita jangan terpaku hanya kepada negative impact. Bagaimana possibility dari positive impact-nya? Possibility positive impact-nya, Amerika itu Trump, ya, intinya dia ingin membuat jarak antara Amerika dengan China. Karena China itu dianggap the true rival of the US today, ya. Kenapa? Karena teknologi, ya. China itu bisa cepat sekali mengcloning, ya, atau bisa meniru teknologi yang baru dikembangkan oleh any company di US atau any founder di US, mereka langsung bikin, ya. Contoh terakhir ketika kita lagi euforia dengan ChatGPT atau dengan AI lah in general, China tahu-tahu keluar dengan DeepSeek misalkan, yang langsung mengakibatkan harga-harga saham dari perusahaan teknologi di Wall Street pada bertumbangan. Ya, itulah kehebatannya China yang sangat diperhatikan oleh US, sehingga mereka benar-benar berupaya apapun yang dijual China ke Amerika diupayakan agar dihambat setinggi mungkin. Tetapi tentunya pabrik di China nggak akan kehilangan akal, ya. China sebagai negara yang makin mengglobal, GDP-nya sekarang nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, akan mulai punya wawasan global. Artinya dia akan menganggap bahwa barang yang tadi dia buat di China bisa dimuat di mana saja. Jadi yang kita harus benar-benar posisikan di Indonesia adalah, bisakah Indonesia, kita kembali lagi ke tahun 90-an tadi, menjadi tempat relokasi investasi dari China, investasi yang tadinya ada di China, ya, dalam berbagai bidang. Saya dengar sudah ada yang mulai beberapa datang ke Batam, ya. Saya lupa untuk jenis industri apa. Tapi artinya ini yang harus kita garap serius. Mumpung, ini pakai kata yang paling simpel, mumpung Indonesia itu belum masuk perhatiannya Trump, ya. Karena Trump ini lagi melototin istilahnya negara-negara yang bikin trade deficit paling besar. Makanya yang kena pertama China, ya, trade deficit dan rival teknologi. Yang dua, yang perdana menteri dan presidennya ada di situ, yaitu ini udah diganti ya Justin Trudeau, tapi yang presiden Meksiko masih Meksiko dan Kanada, ya. Padahal mereka dulu sekutu luar biasa Amerika ketika memperjuangkan free trade, ya. Sehingga mereka lah bikin NAFTA, North American Free Trade Agreement, Amerika, Kanada, Meksiko. Akibatnya, logika dari trade pasti berlangsung, yaitu apa? Baik Kanada dan Meksiko mencatat trade surplus yang besar dengan Amerika, Amerikanya ngelihat keduanya trade deficit. Dan itu langsung kena hukuman dari Trump, langsung kenakan impor tarif yang tinggi, ya. Nah, jadi artinya begitu ada tindakan Amerika seperti itu, maka kita harus segera mencari cara, mumpung Indonesia lagi masih masuk dalam GSP, Generalized System Preference, masih dapat stimulus lah, masih dapat semacam insentif lah dari Amerika untuk bisa mengekspor produk dari Indonesia. Dan tidak ada salahnya kalau kemudian Indonesia menjadi tempat relokasi
dari investasi China yang mayoritas di bidang manufaktur, jadi sekaligus memperkuat manufacturing kita, di mana produk manufakturnya selain dijual domestik, juga bisa diekspor, tidak hanya ke Amerika, ke tempat lain di dunia. Ya. Jadi kita mulai dengan, dalam tanda petik, mencari peluang di tengah kesulitan. Ya, ketika semua orang nervous dengan apa yang akan dilakukan oleh Trump. Nah, berikutnya, ketika kita sudah mulai melihat ada nggak peluang dari kondisi Amerika sekarang kita lihat kepada upaya mengejar 8% tadi. Ya. Dari sisi mana? Investasi. Ya. Karena dari segi manufacturing sudah clear, kita harus melakukan reindustrialisasi. Problemnya reindustrialisasi ini perlu investasi. Berapa besar investasi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan 8% di tahun 2029 ya. Coba di halaman berikutnya. Ya. Ini kebetulan paparannya dari Pak Rosan sebagai Menteri Investasi Hilirisasi di DPR, disampaikan bahwa untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%, selama periode 5 tahun ini, 2025-2029, dibutuhkan total investasi PMA dan PMDN 13.528 triliun rupiah. Ya. Yang distribusinya bisa Bapak Ibu lihat di yang warna biru. Ya. Bar warna biru 2024, ya, yang posisi kemarin, itu sekitar 1.650 triliun. Tahun 2025 sudah harus naik 6,8% menjadi 1.906 triliun. Naik lagi di tahun 2026 7,6%, 2.280 triliun. Naik lagi 2027 8,3% menjadi 2.684 T. Naik lagi 8% menjadi 3.100 T dan naik lagi 7,8%, 3.500 triliun. Ya. Nah, tentunya kalau kita lihat kondisi kemarin 2024 1.650 triliun. Kemudian kalau kita bandingkan 2029 3.544 triliun, berarti 2 kali lipat lebih investasi yang kita butuhkan untuk mendukung pertumbuhan 8%. Nah, pertanyaannya bisa atau tidak? Nah, disinilah pentingnya dari sisi pemerintah untuk menegaskan bahwa tema perekonomian kita 5 tahun ke depan itu adalah reindustrialisasi yang berbasis investasi. Ya, artinya kita ingin menarik investasi, prioritas investasi untuk mendukung reindustrialisasi. Dan investasi itu tentunya harus diarahkan ke sektor produktif. Ya, sekaligus untuk menurunkan ICOR kita dari yang sekitar 6 paling tidak menuju 5. Ya, karena kalau ICOR bisa diturunkan dari 6 ke 5 saja, itu artinya berapapun investasi yang kita nanti dapatkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ya, jadi artinya investasinya bisa menciptakan efisiensi di dalam perekonomian. Ya. Nah, berarti apa? Kalau kita bicara investasi, kita juga tidak hanya bicara sekedar pertumbuhan. Ya, tadi Pak Ferry bicara mengenai kualitas dari pertumbuhan. Ada satu faktor penting kenapa investasi itu harus diprioritaskan. Karena dia juga berkontribusi terhadap kualitas dari pertumbuhan itu sendiri, yaitu penciptaan lapangan kerja. Ya. Bapak Ibu jangan lupa periode sekarang dari 2015 sebenarnya sampai 2045, sekitar 30 tahun, kita itu berada dalam era bonus demografi. Ya. Demographic dividend. Artinya apa? Mayoritas penduduk kita adalah younger population. Ya. Penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk yang tidak di usia produktif. Itu adalah sebenarnya kunci untuk kita menggenjot pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Karena Korea dan Jepang dan belakangan juga China melakukan itu bisa pertumbuhan sampai double digit dalam waktu yang relatif panjang karena mereka sedang mengalami bonus demografi. Tentunya jangan lihat Korea dan Jepang hari ini, jangan lihat China hari ini. Mereka bertiga semuanya sudah aging. Tapi sebelum aging mereka udah kaya dulu. Jadi negara industri, ya. Baik yang terutama Jepang yang pertama, Korea menyusul, China mungkin sebentar lagi masuk kategori high income country, ya. Dan resepnya sama di 3 negara itu, manufacturing, investment. Gak ada yang beda, ya. Jadi kita sedang berupaya meniru mereka, karenanya pentingnya kita untuk menekankan diri pada investasi. Jadi
PR utama dari pemerintah memang bagaimana menghilangkan stigma negatif tentang iklim investasi di Indonesia. Ya. Belakangan ini di WA Group muncul misalkan ada pabrik atau kawasan industri di sekitaran Jakarta, Jabodetabek, yang menerima permohonan THR dari ormas misalkan. Ya. Mungkin kelihatannya gangguan kecil dan mungkin yang minta juga ngerasakan kita cuma minta sekian. Anda omsetnya berapa sih? Masalahnya bukan masalah rasio antara berapa yang diminta dengan omset pabrik. Yang dimasalahkan adalah gangguan, disturbance, dan ketidakpastian. Ya, ia sekarang ngasih yang minta 1, nanti Lebaran tahun depan yang minta berapa? Ya, dan jumlahnya barangkali kok ngasihnya sama dengan tahun lalu, kan ada inflasi. Ya, sehingga mintanya tambah lagi. Nah ini yang benar-benar harus dibereskan. Dan stigma bahwa ngurus lisensi masih lama, izin masih lama, itu juga harus segera dibereskan. Hanya itu cara kita untuk bisa menunjukkan bahwa investasi itu adalah prioritas. Nah, terakhir dalam konteks investasi ini, kita mau invest di bidang apa? Tadi sudah saya tekankan, kita harus arahkan investasi untuk mendukung reindustrialisasi. Ya, coba di halaman berikut. Sekarang ini kita sedang lagi hype dengan istilah hilirisasi. Semua orang bicara hilirisasi. Tapi bagi saya hilirisasi itu sebenarnya adalah bagian dari reindustrialisasi. Artinya hilirisasi itu harus berujung pada bangkitnya kembali sektor manufaktur. Jadi tidak hanya sekedar misalkan kita bicara nikel yang paling orang dengar belakangan ini. Kalau kita hanya menganggap dengan ada investasi smelter, maka hilirisasi nikel sudah terjadi, itu artinya kita masih jauh dari target yang kita inginkan. Ya, ketika kita mengharapkan hilirisasi dari nikel, apa sih sebenarnya yang harus kita kejar? Yang kita kejar adalah bangkitnya nomor 1, industri besi dan baja, terutama Indonesia harus jadi salah satu produsen penting dari stainless steel, ya, yang bahan dasarnya nikel. Atau yang kedua, kalau kita mau menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi, ya Indonesia harus jadi player untuk industri baterai EV yang juga menggunakan nikel sebagai bahannya. Ya. Jadi artinya ketika kita melakukan hilirisasi, kita perlu suntikan teknologi. Ya. Saya baru dapat data, ya mungkin Pak Ferry juga udah pernah dengar. Pak Ferry tahu ya istilah Total Factor Productivity ya, TFP ya. Nah, ternyata di Asia Timur kalau nggak salah, bukan di Asia Timur, di ASEAN 6. Ya. ASEAN 6 itu artinya ASEAN 5, pendiri ASEAN, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, ditambah Vietnam. Ya. Di antara ASEAN 6, semua negara mempunyai total factor productivity positif kecuali Indonesia. Indonesia punya total factor productivity negatif. Ya. Artinya apa? Secara penggunaan teknologi, industrialisasi kita miskin dengan namanya pemanfaatan teknologi atau istilahnya technological diffusion. Miskin sekali. Jadi artinya pabrik-pabrik itu ya berjalan apa adanya. Ya kalau misalkan nikel itu cuma smelter, ya nggak ada technological diffusion. Kan smelter itu bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang itu, intinya pembangkit listrik, ya kan? Pembangkit listrik untuk membuat mengolah biji nikel menjadi apakah ferronikel atau menjadi nikel mate misalkan. Ya, yang kita perlukan ya tadi bisa nggak kita bikin stainless steel, bisa nggak kita bikin baterai EV. Ya, baru di situ ada technological diffusion. Dan itu berlaku untuk semua komoditas yang kita lakukan hilirisasi. Ya, jadi harus ada pendekatan teknologi, is a must. Ya, dan sejarah jelas menegaskan negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah pemenang. Ya, kenapa Amerika takut sama China sekarang? Yang pasti bukan karena jumlah prajuritnya lebih banyak daripada Amerika. Yang lebih takutkan dari China apa? Kemampuan ipteknya China yang kemajuan teknologinya begitu luar biasa dan punya kemampuan komersialisasi dari teknologi yang juga luar biasa. Itu juga yang membuat Korea hari ini juga dipandang dengan respect oleh banyak negara. Jepang juga sama.
Kembali lagi ini bukan karena hebat-hebatan, karena menggunakan teknologi. Jadi intinya teknologi adalah kata kunci untuk kita mendorong investasi di bidang manufaktur untuk menghidupkan reindustrialisasi di Indonesia. Sehingga kalau kembali ke kasus nikel ini, yang bagian kanan itu ada suatu teknologi nikel, ESPAL, ya, yang intinya adalah ini pengolahan, sebenarnya ini mungkin simpel, ini mengolah biji nikel menjadi suatu produk, ya, produk yang bisa dipakai untuk industri lanjutan. Tapi kalau kita menggunakan smelter konvensional, maka biji nikel yang kadar rendah tidak akan bisa dipakai, ya, karena tidak komersial untuk diolah. Sayang kan, padahal biji nikel itu kan banyak dan tidak semua kadar tinggi, banyak juga yang kadar rendah. Nah, berarti sentuhan teknologi dengan ESPAL membuat nikel yang kadar rendah tadi bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi, misalnya mixed hydroxide precipitate, ya. Dan produk-produk lain seperti nikel sulfat, kobalt sulfat yang bisa dipakai untuk baterai EV. Jadi artinya proses hilirisasi ini harus terus. Dan kita harus serius invest baik di stainless steel maupun di baterai EV. Kalau kita mau mengatakan kita melakukan hilirisasi di nikel, jangan puas hanya dengan menghitung berapa total investasi di smelter. Karena itu nggak beda dengan berapa investasi di pembangkit listrik yang pasti dilakukan oleh PLN setiap tahunnya. Ya. Nah, itu yang bagian mengenai industri. Terakhir, karena ini adalah rumahnya Pak Vincent di pariwisata, barangkali concern mengenai sektor pariwisata, kalau tadi Pak Vincent bicara, pertama ini, saya ingat waktu saya masih di Bappenas, kita membuat ya RPJMN, waktu itu RPJMN untuk 2020-2025, kita berdiskusi dengan Kementerian Pariwisata pada waktu itu. Nah, waktu itu kami di Bappenas insist supaya target pariwisata itu lebih berat kepada devisanya daripada jumlah wismannya, wisatawan mancanegaranya. Kenapa? Memang mengejar jumlah wisman itu penting, dari 15, 16 waktu itu sampai targetnya 20 juta misalkan. Tetapi pertanyaannya, what kind of tourist yang mau kita attract ke Indonesia? Ya, karena kita terus terang sebagai Indonesia nih, kita butuh yang namanya capital inflow. Ya, kenapa kita butuh capital inflow? Karena kalau kita lihat sumber inflow di Indonesia, yang pertama datangnya dari perdagangan barang, trade balance. Memang kita surplus, hampir sudah 4 tahun lebih kita surplus terus untuk trade balance. Tapi surplusnya ya itu, kalau lagi commodity booming besar, kalau nggak commodity booming, tetap surplus tapi mengecil misalkan. Ya, tidak pernah ada kejutan, ya, tidak pernah ada perubahan struktural, selalu didominasi oleh komoditas. Kemudian harapan lain yang sekarang jadi berita hari ini adalah inflow di pasar modal, ya, dan pasar obligasi, ya. Dan Bapak Ibu tahu kan, ini sensitif sekali, ya. Begitu ada ya investor asing merasa ada yang kurang pas, dia akan tarik. Begitu dia tarik karena jumlahnya besar, langsung pengaruh ke indeks misalkan, ya. Jadi ada ketidakpastian. Yang lebih pasti sebenarnya adalah FDI, Foreign Direct Investment. Tapi kita tahu masih banyak PR untuk menarik FDI. Nah, berikutnya kita lari ke neraca jasa. Ya, di neraca jasa sayangnya Indonesia secara overall defisit. Ya, itu yang membuat kita current account-nya itu jarang surplus. Karena surplus di trade balance itu dimakan sama defisit di neraca jasa. Ya. Di neraca jasa memang yang bikin defisit adalah freight, angkutan, ya. Jadi intinya kita boleh bangga kita ekspor surplus, tapi sebagian besar produk ekspor kita tuh dibawa oleh kapal berbendera asing. Jadi at the same time kita dapat devisa karena ekspor. Pada saat yang sama kita keluarin devisa juga karena bayar kapal untuk ngangkut produk ekspor kita. Belum lagi kalau import udah keluarin devisa beli barangnya, keluarin devisa juga untuk bawa kapalnya, ya, sehingga kita lumayan besar defisitnya di situ. Nah, satu-satunya yang bisa bikin surplus di neraca jasa itu namanya pariwisata, tourism. Tapi hati-hati, kalau tadi Pak Vincent katanya menargetkan 22 billion US dollar, Pak Vincent jangan hanya lihat angka 22 billion itu secara linear, artinya ngelihat tahun depan
Naik nggak dari 22 jadi 20 sekian atau jadi 30? Tentunya penting untuk memperhatikan itu. Yang harus diperhatikan adalah lawannya. Karena untuk neraca jasa itu, pariwisata itu dikatakan surplus karena spending dari turis asing di Indonesia lebih besar daripada spending turis Indonesia di luar negeri. Nah, hati-hati, bukan hati-hati dalam pengertian, orang Indonesia sekarang, bagaimanapun meskipun ada penurunan daya beli kelas menengah, intinya GDP per kapita lebih besar lah daripada sebelumnya. Jadi orang Indonesia itu punya daya beli yang lebih tinggi, makin suka jalan ke luar negeri, dan jangan lupa di kalangan anak muda, anak-anak kita mungkin sebagian besar yang sudah mulai kerja, sudah mulai cari duit, mereka sudah mulai melupakan ide kadang-kadang males punya rumah tangga, ya. Kalaupun punya rumah tangga, males beli rumah, enakan sewa, ya. Males beli mobil, enakan nge-grab, misalkan. Terus duitnya dipakai apa? Padahal mereka tetap kerja. Duitnya mereka prioritaskan untuk jalan-jalan. Nah jalan-jalannya, Pak Vincent, mungkin sebagian ada yang patriotik, saya pengen lihat dulu nih seluruh wilayah Nusantara. Tapi banyak juga yang ya karena pengaruh media sosial, wah saya pengen ke Jepang nih, saya pengen lihat China nih, saya pengen lihat Australia nih, saya pengen dan satu lagi ya, meskipun ini niatnya baik, umroh ya. Jumlah umroh saya perhatikan ini makin lama makin besar, terutama setelah Saudi memudahkan visa. Kalau dulu saya ingat kalau mau umroh tuh visanya khusus, sekarang pakai visa turis bisa umroh ya ke Saudi. Dulu kalau mau umroh ya harus visa umroh, udah jelas siapa yang keluarin visanya. Jadi tantangan Pak Vincent adalah bagaimana angka 22 ini tetap menciptakan surplus. Karena orang Indonesia kan nggak bisa Pak Vincent, kampanyenya adalah kepada turis-turis Indonesia, tolong perhatikan objek wisata di negara Anda sendiri. Nomor 2 kan objek wisata di luar negeri. Kan nggak bisa gitu ya. Agak sulit kita membawa nilai patriotisme kalau urusan jalan-jalan ya. Jadi ini yang harus dijaga karena ini satu-satunya sekarang benteng pertahanan kita untuk menjaga positive inflow maksudnya dari sektor jasa. Jadi pariwisata ini harapannya besar sekali. Dan kalau bisa tadi mengkombinasikan antara jumlah turis dengan jumlah devisa. Ini jumlah devisa ini yang tadi menentukan apakah kita surplus atau defisit, bukan jumlah orang ya. Karena mohon maaf ya Pak Vincent, karena pernah waktu saya masih di Bappenas, kita sempat berdebat keras sama Kemenpar karena mohon maaf Kemenpar waktu itu menggunakan data yang lain, tidak melihat kepada jumlah orang datang pergi di pintu-pintu masuk, tapi ya kebetulan saya sekarang Komutelkom Pak, menggunakan data cellular phone. Jadi menghitung berapa orang yang pakai yang roaming di Indonesia yang nomor teleponnya tidak plus 62. Dan mereka dihitung sebagai visitor atau turis. Mungkin ada benarnya for practical matters, tapi untuk accuracy of statistic itu berbahaya sekali, ya. Karena bisa menciptakan kesan yang salah, ya. Karena bisa saja di perbatasan-perbatasan, terutama di Timor Leste atau di Papua sana atau di Sarawak, ya, Kalimantan, orang yang lewat sebentar atau udah deket-deket sempat ketangkep sinyalnya sama Telkomsel atau sama Indosat, padahal dia dari nomornya Malaysia atau dari nomornya Timor Leste, terus dianggap sebagai visitor, ya. Jadi secara akurasi statistik itu berbahaya, ya. Jadi lebih baik selain kita kembali ke perhitungan yang konkret, yang real, satu lagi adalah fokus kepada devisanya, ya. Karena itu yang dibutuhkan oleh negara, ya. Artinya kita butuh tourism, tapi kita butuh turis yang tentunya yang berkualitas, yang mau spending banyak, ya. Dan terakhir mungkin salah satu resepnya selain untuk bisa mendukung wisatawan Nusantaranya tidak terlalu gampang ke luar negeri, memang diversifikasi, ya, diversifikasi tujuan wisata. Saya kebetulan sempat berada di Bali, itu saya lupa tuh ya, deket-deket kapan itu, yang turis-turisnya itu turis asing waktu itu malam-malam, karena macet luar biasa menuju Bandara Ngurah Rai, terpaksa keluar dari mobil geret koper, ya, untuk jalan kaki sampai ke airport yang jaraknya tidak dekat gitu, ya, itu kan terekam di mana-mana, ya, dan itu kan jelas bad campaign untuk turisme itu sendiri, gitu ya.
Jadi memang perlu diversifikasi, ya. Dan juga barangkali yang belum kita eksplor benar urban tourism, ya. Kenapa? Di Inggris objek wisata paling penting apa? London. Di Prancis, Paris. Di Thailand, Bangkok. Even di Malaysia, Kuala Lumpur, ya. Di Indonesia aja Jakarta tuh kalah jauh sama Bali, ya. Bagus untuk Balinya, tapi kan kita butuh lebih banyak tujuan wisata yang bisa menarik wisatawan asing supaya daerah itu, kalau Jepang aja sudah mulai mengeluh over tourism, Bali namanya apa Pak? Mungkin udah over tourism karena gabungan Nusantara dengan gabungan turis asing semuanya pengennya ke Bali karena seolah-olah tidak mendapatkan alternatif tujuan yang lain. Ya, itu barangkali sekedar tambahan masukan buat teman-teman di Kemenpar karena kalau mau pertumbuhan 8%, kita tuh harus punya capital inflow yang cukup, ya. Mau invest besar itu butuh modal. Modal itu datang dari mana? Ya dari inflow yang masuk ke wilayah keuangan kita di Indonesia. Dan itu bisa datang dari ekspor, bisa datang dari FDI, bisa datang dari portfolio investment seperti saham, dan bisa datang dari service seperti tourism. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kami akan mengundang untuk Bapak Bram S. Putro untuk memberikan kenang-kenangan. Ini dia kenang-kenangan. Kita abadikan dulu foto bersama-sama. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kita hitung. 1, 2, 3. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin sekalian. Baik, terima kasih sekali lagi atas insight yang telah diberikan Profesor Bambang Brojonegoro selaku penasihat khusus Presiden.